Selanjutnya di soal nomor 2, jadi ada persamaan garis singgung jika diketahui gradien garis singgungnya. Kalau tadi di video pertama itu kita berbicara tentang kalau misalkan diketahui titik, sekarang kalau misalkan diketahui garis atau lebih tepatnya gradiennya. Jadi caranya adalah misal ada pusat dari lingkaran yaitu A, B, lalu ada R sebagai jari-jari dari lingkaran, lalu ada M yang merupakan gradien garis singgung lingkaran, maka akan berlaku, kita tulis dulu ada persamaan lingkaran di sini, kemudian ini adalah persamaan garis singgungnya. Berlaku yang pertama, kita kan punya persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Persamaan garis singgungnya itu adalah y sama dengan mx plus minus r kali m kuadrat ditambah 1. Nah, ini rumusnya hafalan ya. Y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat ditambah 1. Lalu kalau ada persamaan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgungnya adalah y min b sama dengan m x min a plus minus r akar m kuadrat plus 1. Kurang lebih seperti ini. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita akan pahami dulu terkait gradien. Gradien simbolnya itu adalah M, di mana nanti ada beberapa susunannya. Kalau kalian menemukan garis, persamaan garis di mana Y sama dengan AX plus B, maka dari situ kita bisa tahu gradiennya. Gradien itu adalah angka yang ada di depan X, tapi bentuknya harus Y sama dengan. Ini kan bentuknya Y sama dengan. Yang di depan X itu adalah nilai A, jadi nanti gradiennya itu adalah A. Kemudian bentuk kedua, kalau misalkan bentuk persamaannya adalah AX plus BY plus C, maka gradiennya bisa didapatkan dari negatif A dibagi B. Atau dari persamaan itu kalian bisa ubah menjadi Y sama dengan, misalkan BY sama dengan, pindah ruas ya, min AX min C. Maka Y sama dengan min AX min C dibagi B. Nah, gradien itu angka di depan X, berarti kan ini. Asal usulnya dari situ, makanya kenapa gradiennya itu adalah min A per B. Ibaratnya seperti itu. Kemudian, kondisi ketiga, kalau misalkan ada garis melalui 2 titik. Misalkan ada titik A, X1, Y1, kemudian ada titik B, X2, Y2. Maka gradiennya itu adalah Y2 min Y1, X2 min X1. Kemudian dikatakan misalkan ada 2 garis sejajar. Kalau kita gambarkan sejajar itu kan bentuknya seperti ini. Nah, garis pertama punya gradien seperti M1, garis kedua punya gradien M2. Artinya hubungannya kalau misalkan dikatakan 2 garis sejajar, gradien pertama itu akan sama nilainya dengan gradien kedua. Sedangkan kalau misalkan ada 2 garis tegak lurus, kalau kita gambarkan berarti kan misalkan seperti ini ya. Ini M1, ini M2, maka hubungannya tegak lurus. Maka gradiennya itu M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Nah, ini kurang lebih info yang perlu kalian ketahui.
Selanjutnya langsung ke contoh soal. Di sini ada yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung lingkarannya jika melalui lingkaran seperti ini dengan gradien 4. Oke, pertama kita cek dulu persamaan lingkarannya kan x kuadrat plus y kuadrat kita bisa sama dengan kan 64 ya. Artinya 64 ini adalah r kuadratnya. Lalu diketahui juga gradien berarti m-nya itu adalah 4. Kemudian tadi kalau kita punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgungnya dan yang melalui gradien itu persamaan garis singgungnya adalah y apa? Nah, yang ini ya, y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Kita tulis dulu. Mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Oke, berarti kita bisa langsung masukkan menjadi y sama dengan m-nya adalah 4, kasih x, kemudian plus minus, r-nya adalah berarti kita tahu r kuadrat adalah 64, berarti r-nya adalah plus minus 8 ya, berarti 8, m kuadrat berarti 4 kuadrat tambah 1 menjadi 4x plus minus 8 akar 17. Plus minus itu apa artinya? Artinya kita punya bentuk pertama itu adalah 4x plus 8 akar 17. Atau bentuk yang kedua yaitu 4x plus plusnya sudah berarti yang min 8 akar 17. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika sebuah garis melalui titik A dan titik B, oke, ada titik A dengan nilai min 2 sama 3, kemudian titik B-nya 2,0. Dari situ, kita bisa mencari gradien melalui dua titik ya, tadi ya. Rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2 berarti yang ini 0 min 3 2 min 2 sehingga didapatkan min 3 per 4. Ini adalah yang pertama. Kemudian dia menyinggung lingkaran yang pusatnya di titik 3,1. Oke, kalau pusatnya kita tulis ya, pusat lingkaran itu di 3,1, maka artinya dia punya persamaan lingkaran itu adalah x min a kuadrat y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Benar ya? Kemudian dikatakan bahwa jari-jarinya itu adalah 4. Jadi r-nya itu adalah 4. Nah, tadi kalau misalkan persamaannya itu x min a kuadrat kayak gitu, kita cek tadi rumusnya, kalau persamaan garis singgungnya kita menggunakan rumus yang mana? Nah, ternyata yang bawah nih, di mana y min b sama dengan m kali x min a plus minus r akar m kuadrat plus 1. Jadi kita akan tulis dulu rumusnya. Sebentar. Nah, yang ini ya. Menjadi tulis rumusnya y min b sama dengan m kali x min a plus minus r akar m kuadrat plus 1. Maka menjadi y min b, y-nya tetap kita tulis, b-nya, b itu berarti yang ini ya, 1. Kemudian m-nya tadi kita udah cari, yaitu min 3/4, x, a-nya adalah 3, berarti min 3, plus minus, r-nya adalah 4, akar, m-nya yaitu min 3/4, kuadrat,
plus 1. Y-1 sama dengan, kita masih tetap aja X-3 plus minus 4 kali 3 kuadrat kan 9, berarti 9 per 16 ditambah 1 berarti 16 per 16. Kita kerjakan yang belakang dulu, berarti 4 akar 25 per 16 menjadi 4, keluar ya, 5 sama 4 nya keluar, coret-coret, berarti nanti plus minus 5, sisanya masih tetap. Kita tulis dulu Y-1 sama dengan min 3 per 4 X min 3 min 3 per 4 X min 3 min 3 per 4 X min 3. Oke, kalau sudah, di sini kan masih ada pecahan. Kalau kalian mau menghilangkan pecahan, ini kan masih ada 4 ya. Kalian kalikan kedua ruas dengan 4 biar hilang. Maka menjadi 4Y min 4 sama dengan min 3 X min 3 plus minus 20. Sehingga menjadi 4Y min 4 sama dengan min 3X plus 9 plus minus 20. Kemudian di sini kita pindah ruas aja. 3-nya pindah ruas jadi positif ya, 3X plus 4Y. Kemudian min 4 min 9 plus minus 20 sama dengan 0. Sehingga didapatkan 3X plus 4Y. Ini berarti min 13 plus minus 20 sama dengan 0. Nah, ini bisa ada dua jawabannya. Yang pertama ada 3X plus 4Y min 13 plus 20 sama dengan 0, berarti 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0. Atau yang satunya adalah 3X plus 4Y min 13 min 20 sama dengan 0, berarti 3X plus 4Y min 33 sama dengan 0. Jadi antara ini sama yang atas. Selanjutnya di soal nomor 3. Oke, sebentar kita cek dulu. Di sini dikatakan tegak lurus dengan garis ini. Oke, berarti kita pertimbangkan dulu yang garis pertamanya. Pertama, itu ada persamaan garis X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dulu dengan ubah menjadi Y sama dengan aja ya, biar lebih gampang, nggak usah pakai rumus. Min 5 min X, kemudian Y sama dengan X-nya tak taruh depan ya, berarti min X min 5 dibagi 3. Artinya Y sama dengan min 1/3 X, kemudian min 5 per 3. Nah, gradien itu Y sama dengan dan di depan X. Artinya apa? Kita bisa tulis bahwa M1 itu adalah min 1/3. Lalu dikatakan bahwa persamaan garis singgungnya itu tegak lurus terhadap garis. Berarti kita bisa mencari gradien yang kedua dengan cara M1 dikali M2 sama dengan min 1 karena dia tegak lurus. Tadi M1-nya adalah min 1/3 kali M2 sama dengan min 1. Minnya bisa kita coret, berarti M2 sama dengan 1 dibagi 1/3 atau hasilnya adalah 3. Jadi M2-nya itu adalah 3. Nah, setelah itu di sini kita ada langkah yang ketiga. Di situ ada persamaan X min 4 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 40. Berarti kita tahu nilai A-nya adalah 4. Nilai B-nya adalah min 3 dan nilai R-nya adalah R kuadrat adalah 40.
Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung, berarti langkah keempat kita masukkan rumus garis singgungnya, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Sehingga didapatkan Y min B itu berarti plus 3 sama dengan M-nya. M-nya itu berarti kita gunakan M yang kedua ya. Berarti 3 kali X min 4. Kemudian plus minus. Jari-jarinya itu berarti akar dari 40. Kemudian 3 kuadrat plus 1. Maka Y plus 3 sama dengan 3X min 12. Kemudian plus minus akar 40 dikali 9 plus 10 berarti 10 ya, seperti ini. Maka Y plus 3 sama dengan 3X min 12 plus minus akar 400. Menjadi Y plus 3 sama dengan 3X min 12 akar 400 itu adalah 20. Maka kita bisa bikin misalkan jadikan Y sama dengan ya 3X min 3 min 12 plus minus 20. Jadi nanti dapat Y nya yang pertama adalah 3X, ini min 15 plus 20, min 15 plus 20. Kemudian yang kedua Y sama dengan 3X min 15 min 20. Sehingga didapatkan 3X plus 5 sama 3X min 35. Nah, kalau kalian lihat ini kan dijadikan akhirannya tuh Y sama dengan. Sedangkan kalau yang di soal sebelumnya itu bentuknya kayak gini. 3X plus 4Y min 33 yang ini kan. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya bebas. Kalian mau jadikan Y sama dengan atau tetap menjadi garis seperti 3X plus 4Y plus 7 itu juga boleh. Tapi kalau soalnya pilgan ya kalian sesuaikan dengan pilgannya.